Tag 77, tajap. Bikin sepatu dari brownies, bikin sepatu pakai bungkus sambal, bikin sepatu dari spanduk. Oke, kita akan membuat sepatu custom menggunakan bungkus bon cabe. Kan pertama diundang pertama tuh sama Raffi Ahmad. Alah, sepatunya dipakai karena kasihan aja paling nggak dipakai. Selamat datang di Behind the Business. Halo, Mas Coach. Heren, Coach. Mas Onat. Halo Coach. Aduh, terima kasih sudah datang. Senang banget bisa akhirnya ngobrolin sepatu. Sama-sama seneng kita ya. Bener. Cerita dong, ceritanya gimana sih bisa bikin sepatu dari barang bekas, dari produk-produk dari sampah ya? Siapa yang mau cerita? Awalnya sebenarnya kemarin saya tuh pengen jualan ya, cuman kan bingung saya mau bikin konten kagak bisa awalnya. Terus basic untuk bisnis nggak ada. Nah akhirnya saya belajar buat bikin sepatu plus bisnis sama teman saya ini, ketemu, minta diajarin sama dia caranya gimana sih. Cuman karena saya bener-bener nggak ada Konten basic. ya, awalnya mau fokus konten ya? Awalnya belajar bikin sepatu dulu. Bikin sepatu dulu? Iya. Oh, Mas Onat udah punya sepatu? Kita biasa? udah jalan di Brule Project, cuma belum fokus karena saya juga kerja ceritanya. Iya, betul. Kerja di mana? Ada tempat reparasi sepatu dan penjualan sepatu juga. Oke. Gitu. Nah belajar sama dia soal bikin sepatu udah ngerti sedikit, cuman karena saya nggak bisa bikin konten, saya ngambilin video dia aja. Jadi dia bikin konten, saya ambil, saya repost di akun saya gitu. Oh gitu. Iya, terus-terusan kayak gitu ditegur sama dia. Ya karena nanti nggak berkembang juga. Iya. Karena kan repost gitu kan. Nah Oke. pada saat itu barulah saya kepikiran sama adik saya bikin konten bareng, terus bikin sepatu keren. Udah banyak banget yang keren. Iya. Gak bakalan tersaingi, maksudnya gak bakalan pecah juga. Akhirnya bikin sepatu yang gak disangka-sangka. Adik saya, ada sampah bang, mending jadiin sepatu. Akhirnya, coba dulu deh, boleh tuh. Udah, saya bikin sama adik saya, pecah. Sepatu pertama apa yang dibuat waktu itu? Dari bahan-bahan robek yang kepake, ada 4. Jadi ada bahan 4 bahan yang udah bekas, yang udah pada berauran gitu. Bang, coba aja bikin bahan-bahan lo, disatuin jadi satu. Sepatu 4 bahan, jadi ada 4 bahan yang gak kepake dijadiin sepatu. Ya awal-awal tuh. Dia ada bahan karung goni, corduroy, terus bahan sisa batik, sama flanel, saya jadiin satu. Oke. Ya random aja gitu, sama adik saya ini. Iya. Akhirnya pecah di situ. Baru pecah, langsung diundang-undang media langsung. Ya udah dia langsung ya. Langsung saya Tapi bikin sepatu ini susah nggak sih? bikin sepatu, Ini harus bikin pola kan? Polanya kan udah ada. polanya udah ada. Oh, pola udah ada. Pola udah ada. Pola udah ada, terus Ya udah, tinggal bikin kontennya aja, tinggal ngegarisin, gunting. garisin, gunting. Iya. Kalau untuk masang foxingnya kita paling udah ke dilegoknya di pabriknya. Oke, Untuk masang jadi foxing. nggak bisa sendiri ya? Karena kan lemnya juga khusus ya. Lemnya sebenarnya bisa aja sih kita, cuman kan karena Cuma nggak mungkin kuat ya. iya mungkin kuat. Terus saya pernah juga nyoba untuk ngoven sendiri di rumah. Iya, Pakai gosong. oven kue. Iya, gosong. Temperaturnya nggak tahu gitu. Sebenarnya bisa kalau kita udah ngerti temperaturnya. Ini saya kegedean, kekecilan juga melempem, kegedean gosong. Jadi ya belum ngerti juga untuk proses itu. Oke. Nah, ini kalau bocil sepatu, bocil apa? Bocil bikin sepatu, apa namanya kontennya? Bocil sepatu. Bocil sepatu. Iya. Nah, bocil sepatu itu kontennya bagus banget, storytellingnya. Apa ya sih prosesnya dalam membuat konten itu? Prosesnya gimana sih? Prosesnya ya udah kepikiran bahan apa lagi yang aneh nih. Langsung bikin konten tanpa skrip, tanpa apa, langsung saya edit langsung udah. Berbagi isi suaranya apa nih, Dek? Random aja. Bla 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 bla, udah. Pokoknya cerita aja, ngomong aja. Iya. Improve. aja. Gak ada skrip kita ya. Iya, nggak ada skrip, di kepala aja. Jadi gantian ngomong apa lagi ya? Ya udah, ngomong apa lagi ya gitu. Akhirnya rezekinya ya udah, jadi brand-brand yang udah kayak produk-produk makanan ringan semua masuk. Dong, boleh dong gitu endorsein produk kita, dijadiin sepatu. Akhirnya ya udah, kita bikin konten terus dapat duit. Dari situ akhirnya
Jadi kalau misalnya ada brand yang mau masuk dibikinin sepatu, mereka harus bayar berapa? Ya rata-rata kemarin-kemarin sih saya baru ngambil pukul rata karena nggak tahu rate ya. Iya. Rate-nya berapa, tanya rate-nya berapa. Kemarin 500 sejuta. 500 sejuta. Terus saya teman saya yang dia tuh kerajinan tas ada tuh. Wah, saya aja bikin konten dari brand dijadiin tas bisa 5 jutaan. Saya kaget tuh. Kamu kan aturan engagement itu lebih tinggi daripada saya. Kamu mau aja? Saya nggak ngerti kan. Iya makanya. Brand-brand pada masuk karena murah. Iya. Oke, tapi ya lumayan ya, karena Iya, awalnya kan nggak ada, terus benar. mulai ada, sekarang sudah mulai bisa lebih benar-benar serius ya. Benar. Nah, kalau bikin sepatu ini kan lama. Bikin sepatu kalau misalnya kita apa ya? Sebenarnya cepat Om 2 hari, cuman karena kita antrian sama produksi yang lebih banyak, jadinya ya ngikutin. Jadi kalau pas mau di oven nunggu yang produksi banyak ini kelar dulu baru masuk oven. Rame-rame Yang sekaligus. Iya sekaligus. Sebenarnya 2 hari kalau kita punya oven sendiri atau mesin jahit sendiri, udah 2 hari juga udah kelar untuk bikin sepatu. Tapi ovennya nggak bisa oven kue ya? Bisa sebenarnya, bisa kalau kita udah ngerti temperaturnya. Oh. Saya tanya sih gitu. Oke. Untuk satu pasang mah gitu. Iya, cuma satu pasang. Iya, satu Kalau pasang. order banyak kan nggak bisa dong. nggak bisa. Oven sepatu, 2 sepatu paling 2 pasang Iya. masuk. Capek nanti oven. Iya, capek ovennya, bener. Oke, jadi 2 hari bikin sepatu. Terus barang bekas itu berarti bener-bener misalnya bungkus Indomie ya bener-bener bungkusnya gitu ya. Bener-bener Bukan bungkusnya. motif Indomie. Bukan. Kan dulu kan ada tuh motifnya ya. Motif Indomie, motif apa. Tapi ini bener-bener bungkus Indominya. Bungkusnya Indomie. Kuat nggak itu? Kalau dibilang kuat, sebenarnya nggak terlalu kuat Nggak sih. terlalu kuat ya? Karena tergantung dari bungkus sampahnya. Ada juga bungkus sampah saya pernah dapat tuh yang bahannya agak kuat untuk dijadiin sepatu waktu itu. Disebutin brand nggak apa-apa? Boleh. Iya kayak contohnya itu plastik Lemonilo itu bagus banget dijadiin sepatu. Kalau Indomie itu kayak agak tipis, sih, Tipis. cepet rusak. Kalau Lemonilo pas dijadiin sepatu jadi malah bagus banget gitu. Ya. Oke. Untuk bungkusnya. Yang spesial dari sepatu ini apa? Yang mana tuh? Yang mana tuh? Yang mana lah? Yang Ini- coach ini- pegang tuh. ini- Oh ini sepatunya ini dia bisa kita sebutnya sepatu yang punya kepribadian ganda. Oh, Kayak sepatu gitu. punya kepribadian ganda. Jadi bisa jadi basic, bisa jadi gaya. Nah ini kalau disobek nih, dia ngeluarin motif paisley kayak gini atau bandana. Maksudnya di sobek tuh gimana? Boleh nih kita demo ini. Sobek, disobek tuh gimana? Disobek. Sobek. Oh, oke. Kita Ayo coba dulu sobek. ya. Sobekinnya satu-satu gitu. Iya. Nah, Ini pisaunya pisau bedah lagi ya. biar Pakai lebih cutter juga bisa biar lebih pakai keren aja. cutter. Biasanya pakai cutter, pakai silet. Oh bener lu bisa disobek. Nah ini dia bisa disobek di. Ini anak-anak muda demen nih ya, gaya-gaya Streetwear. streetwear betul. Destroy gitu. Jadi ya rusak-rusak gitu lah konsepnya. Ini dia nih. Wow. Nah uniknya tuh kayak gini. Jadi sebenarnya kayak kadang-kadang nih dipakai untuk anak sekolah mungkin kan kalau dia udah bosen dia bisa disobek. Atau enggak kalau sepatunya sobek tapi malah bukan tambah jelek, malah tambah keren. kayak gitu dia. Kalau disobek Jadi malah. di dalamnya semuanya motifnya surprising dong ya. Iya benar banget. Ya surprising dong. Di dalamnya apa gitu ya. Berarti ini bisa disobek juga? Bisa juga. Ini oh gitu. Seluruh bagiannya bisa disobek. Nah Wah. Udah ada belum di luar negeri? Atau di Indonesia? sebenarnya kalau konsep kayak gini Konsep sobek begini? udah ada sebenarnya. Sudah Cuman kalau di brand lokal tuh masih jarang banget. Di mana? Udah ada. Apa brand apa? Ada namanya. Ada. Oh. Cuman emang jarang banget. Nah, sebenarnya ini kita konsepnya kalau saya sendiri ya, pribadi inspirasinya tuh ada tempat saya kerja kemarin tuh repair dia bisa custom sepatu gitu. Jadi tuh ada sepatu Vans misalkan di custom ala-ala Destroy gini, cuma udah jadi sepatunya. Nah, itu harga tuh tinggi. Harga tuh range harga tuh bisa 500-700 ribu. Belum termasuk sepatu, hanya jasa customnya. Makanya saya berpikir sebenarnya ini bisa diproduksi massal tuh, yang jadi kan bisa neken HPP juga dan Iya, jadi produk iya. lokal kan. Ya udah saya jadinya bentuknya kayak gini. Oke. Ini ukuran berapa nih? Ini kayaknya 43 deh, ada tag size-nya tuh di 43. lidahnya. Gue coba pakai ya. Boleh, coach. Cuma kita lagi kehabisan nih makanya. Enaknya, maksudnya enak apa enggak gitu. Coba kita coba. Oke.
Nah, Oke, keren juga ya. coach size berapa? Aku saya 42. Oh 42 kayaknya habis deh. Makanya itu 43 kayaknya. Ini 43. Mm-mm. Ini ukuran si Ilham nih 43 nih. Gayanya sih keren ya. Iya, destroy gitu kan sobek-sobek. Destro ini gila keren banget ini. Nih. Nah. Nih. Nah. Widih. Widih. Pas dipakai dia nanti ada berudul-berudulnya. Ya kan? Itu dia yang dicari. Bener. Kayak kalau jeans tuh jeans belel gitu. Nah, ya. konsepnya kayak jeans juga tuh. Keren. Wah, ini keren banget loh. Ini keren banget loh. Nah, ada planning apa untuk dibesarkan atau ini lebih ke konten aja atau memang plannya mau diperbesar gitu bisnisnya? Kalau untuk dari Brule Project sih kita pengennya jelas pengen bertumbuh dan bertumbuh. Tapi sih, belum ada Coach. nama company-nya ya? Perusahaannya paling kalau untuk nama Brule Project-nya paling hakinya aja sih baru didaftarin. Udah didaftarin. Cuman masih dalam proses nih. Karena kan kita apa ya emang bener-bener mulainya bener-bener tanpa modal sama sekali kan. Bukan hanya tanpa modal nih, Bahkan- kebetulan itu iseng ya, dari iseng ya. Itu dia kan. Makanya mau langsung didaftarin pun ya nggak ada budgetnya. Budget. Oke. Gitu, Bun. Karena kan emang serius-seriusnya ini sebenarnya kan ini emang terhitung tuh 2021 udah ada, cuman nggak serius karena masih kerja kan dari Brule Project. Nah, Dan saya juga baru masih daftarnya kerja. tuh beberapa bulan terakhir sih kayak gitu. Jadi belum turun sertifikatnya kayak gitu sih. Jadi ini juga ya. Terus modal awal waktu dulu jadi berapa nih? Waktu bikin sepatu awal, modal awal. Modal awal. Kalau misalnya pas sama saya sih, saya kan awalnya nggak ada basic sepatu. Saya di PHK. Dulu saya tuh kerja di pemotongan daging, kena PHK, langsung saya punya sisa duit lah, sekitar 10 juta. Akhirnya saya naruh ke teman saya ini. Naruh sekitar 10 juta. Karena baru mau fokus ya. Iya, baru mau fokus. Dan dia juga kan kemarin juga benar-benar Jadi Onat bikin sepatu Udah ada brand. modal dari Aaron, dari saya. terus di Kita kembangkan bareng. Nah, nama brandnya ini Iya, Brule Project. Brule Project. Nah, waktu itu sudah jualan, Udah jualan. Dia udah jualan duluan sebelum Udah jualan. saya masuk ya. jualan rata-rata sebulan berapa? Nah sebenarnya jadi tuh Brule Project itu lahir karena sebenarnya dimodalin sama tempat saya kerja kemarin. Oh. Jadi kan dia memproduksi sepatu juga. Cuman dia mungkin bos yang punya nih, bosnya tuh mungkin kayak saya suka jual segala macam. Nat lo boleh deh bikin, nanti lo bikin 1212. Nah lo jualin pakai brand lo, merek lo sendiri kan. Jadi bener-bener jadi bukan modalnya, bukan uang yang dikasih, tapi kebebasan untuk bikin sepatu. Itu pun kayak 1, 2, 3, kayak pertama 1 pasang, 2 pasang Baik sampai juga kan. tuh bos tuh ya. Itu dia, makanya kayak ya udah emang ada andil dia juga kan. Terus kayak sampai di titik juga sempat kayak demand-nya tinggi nih, cuman karena produksinya 1212 akhirnya di marketplace saya open PO. Jadi ada yang masuk order misalkan ada 18. Baru saya bikin kayak gitu, jadi dadakan banget kayak Nggak ada gitu. stok. Sampai akhirnya lumayan sih. Akhirnya itu pun pas mau serius sama RN ini saya keluar budgetnya juga iya tipis banget Tipis juga banget kan. ya. Kan dari 60 pasangan ya kita ya. 60 pasang 60 pasang akhirnya langsung habis tuh nggak lama, berapa hari dong ya. 2 hari. 2 hari habis, akhirnya kita produksi lagi 120 bisa ya. 120 sampai akhirnya alhamdulillah kita bisa 500 pasang sebulan, 1000, sempat juga 1400 produksi per bulan kayak gitu sih. Alhamdulillah Oke. bertumbuh. Oke. Harga satu sepatu berapa? Kayak ini dijual berapa nih? Itu Sobek. 199.000. 199. Not bad ya. Murah banget Not sebenarnya. bad ya. Gila murah banget loh. Murah banget. Murah banget sebenarnya. Murah banget ya, asli murah banget. Karena satu vendor kita sebenarnya ada brand, satu vendor kita tuh jual dia 250.000, 300. Iya. Karena kita butuh perputaran duit yang cepat. Kalau kayak itu mungkin agak lama ya, karena kita harus cepat nih perputaran Ini uangnya. margin 50% lah ya. Iya, 30 30 lah. 40. 30-40%. Kisaran segitulah. Oke. Kayak Oke. gitu. Harus cepat kan coach biar terus bertumbuh. Komentar netizen gimana? Ada yang negatif komen? Nah, Karena saya bikin kontennya sama adik saya kan. Ah. Jadi ya banyak lah penonton-penonton yang bocil-bocil. Bocil-bocil alay. Bocil-bocil kematian lah. Mulutnya gitu. Ya Bocil udah. kematian. Iya, tangannya pedes, tangannya iya, pedes. tangannya pedes jadi kayak Allah. Nah itu malah menurut saya kan karena adik saya juga nggak baca, saya yang baca,
momen juga nih buat jadi bikinin konten. Akhirnya saya bikin pecah langsung tuh. Biar netizen yang membalas ya. Iya, saya sematkan. Males balasnya, saya sematkan aja. Bener, 2000 yang hujat saya gitu. Oh gitu? Iya. Saya caranya gitu aja, udah. Iya. Hujatan sama dengan konten. Malah mencari hujatan gitu ya. Ya enggak juga, cuman kalau ada hujatan ya anggapnya rezeki. Ajak rezeki ya. Kenapa begitu? Ya capek juga kalau ngeladenin. Mending kita monetize aja. Oh gitu ya. Bikin konten ya. Konten. Jadi bagaimana cara membuat hujatan jadi konten? Gimana caranya? Iya, balas dengan karya. Balas dengan karya. Iya. Yang paling top apa tuh? Hujatan apa yang paling pedas dan balasan yang paling indah tuh apa? Ya pas lagi bilang netizen komen, alah sepatunya dipakai karena kasihan aja, paling nggak dipakai, nggak bakalan dipakai. Ya udah, pas dia komen gitu sebelum saya diundang, kan diundang pertama tuh sama Raffi Ahmad di acaranya dia. Terus diundang lagi yang kedua, yang pertama itu netizen udah komen, yang kedua saya buktiin itu bakalan dipakai buat ngisi jadi presenter di acara tersebut kan. Akhirnya bener, saya buktiin, saya jadiin konten, langsung pecah makannya, langsung ya udah, yang netizen itu benar-benar dihujat, bungkam langsung. Iya langsung dihujat parah banget. Terus tapi ya gimana ya, dia yang buat masalah duluan kayak begitu, ya udah. Tapi itu keren banget responsnya, keren. Jadi hujatan dibikinin konten, terus yang menghujat malah dihujat gitu ya. Iya. Daripada kita yang hujat kan. Daripada yang menghujat. Oke, jadi rencana ke depan dari ini kan produk kebetulan, hitung-hitungannya kebetulan dan kreativitas. Pada saat ini sudah mulai diseriuskan, hype-nya turun nggak? Ini kan hype awal-awal aja atau sekarang trennya naik terus atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang hype-nya ya kita harus berpikir yang baru. Karena emang Brule Project ini lahir, emang awalnya juga sama konten juga nih, Brule Project sendiri ya. Kalau dia kan akun personal yang viral, nah ini juga kemarin sempat viral bikin dari handuk tuh untuk trafficnya. Nah cuman sempat juga viral juga Karung Goni sempat viral juga tuh. Kita benar-benar tempat kontrakan kecil ya. Kontrakan kecil kita restock. Jadi kita lemparnya ke market tuh. Jadi gini, cara promosi kita tuh bikin konten, bikin sepatu dari Karung Goni, kita lempar ke market, responnya bagus, kita produksi. Saat itu kita produksi 200 pasang ya. 200 pasang. Dalam satu hari habis tuh. Lu udah sampai kayak kontrakan kita tuh, gudang kita penuh. Kayak gitu. Nah, udah mulai, tapi sambil hype-nya itu masih naik, kita udah mikirin nih, hype apa nih selanjutnya yang harus kita buat kayak gitu. Emang harus inovasi-inovasi kan. Akhirnya ini udah mulai turun, pecah lagi yang model ini kita namain artikel destroy, sobek-sobek. Akhirnya ini pecah nih kayak gitu. Nah, sehabis ini lagi rame nih. Ini lagi rame nih. Rame banget. Makanya Ini ukuran berapa nih by the way? Ukuran 42. Nih coach. Coba gue cek. Coba pasnya tuh. Ini ukuran berapa? 42 juga. 42 juga. Karung Goni ini gue Boleh. Penasaran. suka nih gue kalau ini. Dipakai nyaman apa enggak nih kira-kira gitu. Tapi kalau ini enak loh ini. Ini sih nyaman lah, model-model fans lah ya. Iya. Karena dalamnya itu ada kayak mesh gitulah. Iya. Jadi lembut. Ini buat sehari-hari ya. Ini Buat daily kalau itu. sepatu SMA nih. Iya. Iya. Nostalgia ya. Nostalgia benar-benar sekolah dulu begitu tuh. Order kita order. Jadi kalau misalnya nanti tambah besar, partner ada ya, pabrik yang bisa support ya? Ada sih sebenarnya. Atau modelnya kita siapin bahan, desain, terus pabrik yang ini? Iya juga, karena ini juga kayak Karung Goni nih, pabrik susah nyarinya. Jadi kita sendiri yang nyari. Iya bahannya. Iya gitu sih. Untuk bahannya aja Wah sih. ini Karung Goni boleh nih? Boleh coach. Order ya? Nggak usah order. Man, enggak buat itu. Buat banyak. Buat banyak nanti ya. Boleh. Nah, Aman. Ini bikin agak banyak nih. Web, tapi ini gimana? Apa namanya? Bisa dikasih tempelan motif atau apa? Bordir kayaknya bisa. Bordir Iya. paling. Bordir ya? Iya. Entah di belakang atau di depan. Behind the business, Goni. Bagian depannya cakep tuh ada. Oke. Behind the business. Iya, ini gue mau nih. Behind the business.
Go Need spesial. Oke. Nah, jadi anak-anak nanti dicek ukuran sepatunya. Ya. Jadi sampai sejauh ini dari pemerintah ada respons atau ada masukan dari Sandiaga Uno. Nah, kemarin tuh ya. Iya, paling kemarin dari Sandiaga Uno-nya kemarin pengen banget minta mentoring. Cuman gimana tuh? Iya, cuman ya pas kemarin acara nanti disampaikan ke ibu itu misalkan. Nah, habis itu juga pas saya konfirmasi tunggu acara apa Aki ya? Tunggu acara Aki tahun ini kelar dulu, habis itu baru deh ada feedbacknya. Feedback. Sekarang ya paling nunggu aja sih. Kayak gitu. Belum ada kejelasan lagi. Oke. Tapi bakal ada follow up ya. Bakal ada follow up. Terus juga bakalan nanti ada Aki di 2024. Tuh, Bang. Boleh tuh ikut kayak gitu sih katanya. Kalau emang bisa ya kita sih pengen banget. Oke. Nah, aku ada rencana mau undang di Juragan Zaman Now. Oh iya, pas kemarin tuh. Nah, Oh iya. Webinar. jadi Webinar. Juragan Zaman Now itu kan programnya Metro TV. Ini nanti akan keluar season 3. Nah, season 3 itu akan ada satu segmen-segmen untuk mengangkat pengusaha-pengusaha yang dari nol. Gitu. Cuma ini kan belum setahun ya. Kalau untuk perjalanan sih udah setahun. Kalau untuk Brule Project. Oh, Brule Project udah setahun kalau ya? saya bikin konten belum ada setahun. Oh iya, bukan sepatunya. Oh, sepatunya. Jadi ada pengalaman lah, pengalaman. Nah, jadi nanti di Juragan Zaman Now ini kita akan pertemukan dengan Reno Barak, dengan Pak Irwan Musri, dengan Ananita Mahkas. Kemudian nanti kemungkinan akan ada satu investor ini ya, satu investor spesial yang bakal datang. Nanti kita presentasi. Brule Project baru presentasi desain sepatunya, cari yang benar-benar unik ya, ada brand-brand dan seterusnya, itu boleh diangkat. Nanti kita coba untuk pitching ke mereka. Nah, dari situ akan, kalau Pak Irwan kan punya urban icon ya, urban icon di banyak mall, di Ion, jadi mall segala macam banyak lah mereka. Nah, kalau bisa di collab dengan ya grup-grup besar seperti itu, ini jadi lebih seriusan, gitu. Jadi lebih seriusan. Itu salah satu support kita nanti dalam marketing, dalam promosi dan seterusnya. Nah, tinggal kemampuan produksinya. Makanya kemarin sempat saya ngobrol sama Adrian. Saya bilang ini sejauh mana nih bisa di scale, artinya kemampuan untuk memproduksinya. Kalau kan yang dilihat di konten kan kayaknya manual semua kan, ngejahit manual, oven manual ya kan. Tapi ternyata kan ada pabrik, jadi harusnya ada masalah, harusnya nggak ada masalah. Iya, karena kan banyak, Tangerang itu pusatnya pabrik sepatu juga. Iya. Maklonnya banyak. Oke. Nah, kalau misalnya maklon satuan nggak ada masalah. Kalau di kita sih Di nggak ada tempat masalah. kita produksi nggak ada yang Nggak masalah. Tapi kalau di tempat lain itu Ada salah. minimum. Ada minimum. pasti. Minimum berapa? Biasanya malah 600. 600. Udah. Gitu. Makanya karena emang kita kenal, jadi udah dibebasin. Jadi kayak kita tuh kayak yang punya Akan begitu Toko selamanya sendiri. nggak? Tapi enggak lah, kalau memang makin banyak kan makin bagus ya. Iya. itu dia. Karyawannya berapa? Kita nih, Nah, kita 4 baru nambah 1 hari ini 5. Alhamdulillah. Pas banget hari ini untuk orang packing. Karena Orang kemarin- packing. Iya. Oke, jadi ide besarnya sekarang adalah membuat sepatu yang lebih hype ya, tren baru, inovasi, terus bikin konten, jualan, bikin konten, jualan. Nah, untuk bisa mencapai 10 kali lipat, 20 kali lipat, apa yang akan dilakukan? Untuk Misalnya sekarang kan 1.400 nih, kita maunya 10.000. Mau ngapain tuh? Nggak bisa dong bikin konten doang, ya Iya nggak? benar. itu kalau di gambaran kepala saya nih coach. Ya, Ya, kalau saya pribadi sih, maksudnya
kayak untuk sekarang nih, makanya kita kalau ada acara-acara gitu selalu bilang ini kita butuh mentor nih, karena menurut saya kalau sekedar invest beneran ada kenalan juga, lo mau nggak nih gue taruh kayak gitu-gitu. Cuman saya lihat dia nggak punya basic bisnisnya juga, ya buat apa juga kan. Temen Eren juga sempat, lo mau nggak nih ada yang mau naruh nih invest beneran. Dia nggak punya basic bisnis juga, ya kita ya buat apa juga, karena menurut saya pribadi, saya ini berawal dari sini pun bukan karena uang juga malah, karena ilmu, ilmu yang saya ini kan. Cuman kan saya batasannya ya saya cuman bisa belajar dari YouTube kayak YouTube ya, Coach Tom kayak gitu kan, dan masih banyak lagi saya bener-beneran YouTube aja. Makanya sampai di titik ini ya mungkin menurut saya sih kayaknya masih terbatas nih mungkin untuk 10 kali lipat ya. Kalau kebayang sih, maksudnya karena kayak ini aja nih sebenarnya kita restock nih, misalkan ini demand-nya nih lagi tinggi nih. Cuman kita restocknya harusnya ini 500 sih, 1000 pun berani nih. Cuman kan kita budgetnya nggak ada nih coach, kayak gitu. Karena kan kayak sekarang nih kita ada kurang lebih 30 artikel sepatu nih, tapi budgetnya itu terbatas. Dan kalau size-nya ada yang kosong, mau nggak mau kalau kita restock nih, mau nggak mau harus dibagi dong ke 30 artikel itu. Ditambah satu artikel kan ada 10 size tuh. Anggaplah misal saya tuh punya target minimal banget sebenarnya, seminimal-minimalnya itu satu artikel 100 pasang. Cuma karena balik lagi budget terbatas, pencairan dari marketplace segala macam juga agak lama kan. Ya kita bagi. Jadi kayak ini artikel ini nih baru kita restock udah habis lagi. Cuman ya udah kita nunggu, jadi nunggu cair, nunggu produksi juga, nunggu uangnya juga cair juga. Kayak ini juga kemarin kita baru di stoknya 200 pasang. Jadi kalau jualan di TikTok hari ini jualan, berapa cepat uangnya cair? Nah kalau cair paling cepat pengirimannya 3 hari. Udah 3 hari sampai barang sampai. Dia harus confirm dulu ya penerimanya itu ya. Udah confirm pun ditunggu lagi seminggu baru cair. Jadi kurang lebih secepat-cepatnya itu 10 hari. 10 hari. Dan untuk bisnis kecil kayak kita nih yang masih bertumbuh kayak gini nih, itu ya lamban, sedikit masalah juga sebenarnya, karena untuk perputarannya jadi lebih lama kan, kayak gitu sih. Makanya kayak gitu. Oke, kita hitung-hitungan ya. Berarti untuk produksi sepatu rata-rata berapa? Seminggu? Kita makanya tiap bulan setiap ada yang kosong, makanya kita produksi kayak gitu. Nyampe nggak seminggu? Apanya? Kalau dapat order, misalnya kita dapat kalian dapat order 200 gitu ya. Berapa cepat dia bisa fulfill? Paling untuk produksi paling kita ambil pahitnya 2 minggu, karena kan cepat atau lambatnya tergantung si vendor ini lagi ngerjain brand lain. Saya ngitung seminggu aja udah lama tuh sebenarnya ya. Itu dia hitungannya ya. Kan. Karena kan kita bukan punya sendiri, dia ngerjain brand lain juga. Oke, jadi 2 minggu 14 hari. Terus masuk ini hitungannya udah jualan nih sebenarnya ya. Apa itu? Ini 14 hari itu sudah order, ready to order kan? Iya udah. Jadi bukan stok nih. Bukan. Jadi hari ini PO, open PO, terima 200 tambah 2 minggu. Iya dong. 2 minggu, habis itu diterima oleh customer tambah seminggu tuh. Iya. Betul nggak ya? Betul. Tambah 7 hari, ya kira-kira lah ya. Tambah 7 hari. Tambah 7 hari untuk uang masuk. Pencairan. Betul nggak ya? Ini udah sebulan ini. Itu dia. Makanya kita kan awalnya bener-beneran dari 60 pasang, Coach. Ini udah 30 hari. Nah, 30 hari itu belum nyetok bahan mentah. Bahan mentah kan nggak nyiapin duit dulu. Itu dia. Nah, itu dia. Makanya kadang-kadang kita nih, kayak contoh nih, kita ada artikel bahannya tuh corduroy. Kita kan ada order Cipadu nih. Itu warna hitam tuh beneran terbatas tuh. Kalau kita emang belinya serol-serol, kecuali kalau kita belinya satu truk misalkan, ada terus lah. Kalau kita serol-serol itu sering habis. Iya. Nah, satu dan harus bayar tunai lagi ya. Nah, itu dia kan. Nah, saya sering nih, Bang ini ada nih bahan kita 5 roll. Mau ambil semua enggak? Ya pengen ambil semua, cuman kan kalau kita ambil semua nanti nggak kebagi ke yang lain, harus pinter-pinter kayak gitu juga sih. Jadi kalau misalnya mau sekarang let's say omset 1.400 berarti harus kali 2 modalnya. Sekarang ini modalnya kali 2. Kalau 1.400 kali 100.000 misalnya modalnya 100.000 ya. Supaya gampang hitung, modal 140 juta. Kalau konsisten mau jualan 1.400 berarti modalnya harus
280 juta. Matang aja dah. Kan. Benar nggak? Jadi makin gede omset, uangnya nggak kelihatan. Uangnya nggak kelihatan karena semuanya muter di waktu. Itu makanya kadang kayak ini duit nih udah belum ada nih, tapi kita bisa rinciin ini kayak minggu depan atau beberapa hari lagi bakal cair nih, tapi kita udah turunin PO, jadi kayak bayarnya pas cair gitu. Itu bener-beneran pinter-pinteran banget deh. Kayak terus juga kalau kita kan lagi rame nih di TikTok nih, kita lagi rame di TikTok. Nah kebetulan TikTok itu bisa dibikin pre-order kalau size ada yang kosong. Contoh kayak misalkan ini deh, size 42-nya lagi kosong, kita bikin pre-order. Jadi orang tetap bisa order, tapi kita udah proses restock nih. Jadi pas barangnya jadi itu udah bisa langsung kirim. Makanya kemarin emang barangnya tuh pada habis tuh. Tapi kita udah produksi tuh, nggak banyak, cuman kayak 60-an gitu lah. Iya. Size 42-nya tuh udah langsung habis lagi karena kan emang pas lagi proses produksi tetap kita buka orang pre-order pas jadi udah habis kayak gitu. Oke. Jadi ini namanya bisnisnya itu bisnis harian. Ya. Itu dia. Jual sehari, order sehari, produksi sehari, produksi sehari. Ini harus dibikin tim. Harus dibangun tim produksi dengan tim yang jualan memang harus benar-benar bersinergi. Tiga divisi besar. Kalau di bisnis, marketing, produksi, sama keuangan. 3 itu aja. Kalau misalnya bisa bersinergi, perputaran ini bisa manageable. Karena hitungan 30 hari cash gap namanya. 30 hari cash gap itu masih tarafnya wajar. Apalagi bisnisnya bisnis fashion. Dan ini kan langsung habis kan. Jadi udah nggak akan ada stok lagi, bener nggak? Kalau misalnya kita pre-order. Ada sisa dikit-dikit lah. Tipis karena kita nggak bikin masal kan. Jadi sebetulnya ini masih sangat-sangat viable, masih viable tuh ya masuk akal gitu. Nah sepatu ini dengan ini Goni Destroy, ini namanya apa? Model apa? Aero Destroy namanya. Hah? Aero Destroy. Iya. Sama ini Slip on Destroy. Mana yang paling laku? Ini sih. Ini paling laku. Iya. Terjual berapa? 1.400. 1.400-an. Kalau Goni hampir 800-an. 400. Oke. Goni duluan tapi ya? Goni duluan. Oke. Jadi hype-nya udah turun, kita gas lagi pakai yang baru nih, hype yang baru kayak gitu. Dan kita terus, yang namanya passion apapun itu kayaknya emang harus mencari inovasi. Iya kan, inovasi terbaru sih apapun itu sih sebenarnya. Iya. Apapun itu. Ya, ada 2 cara sebetulnya untuk bisa membuat bisnis ini besar. Artinya kita membuat dengan model Supreme. Terbatas. Nah, dibikin terbatas, tapi memang eksklusif dan ada aftermarketnya. Ada orang resellnya udah dipakai nih barang bekasnya. Gitu sih benar. Dibikin laku gitu. Sekarang ada tuh kalau itu tuh. Rungkas. Nah, jadi dibikin ada bekasnya. Jadi orang itu karena memang terbatas cuma ada 200 pasang ya udah 200 pasang. Yang punya itu eksklusif. Jadi orang yang dianggap sangat-sangat hoki lah, beruntung. Itu bisa membuat si produk ini bisa menjadi brand. Orang tuh mau gitu. Nah, yang sayangnya di sini nggak kelihatan brandnya. Iya. Ya brandnya cuma kelihatan di sini doang nih. Nggak kayak Nike kan gede-gede gaban gitu. Dia tuh. Makanya konsepnya sebenarnya itu kita cari belum menemu yang kalau Nike kan bener-bener ikonik banget. Ikonik kan. ya. Makanya sebenarnya emang awalnya tuh suka simple kan. Cuman emang pengen juga kan ketika dipakai di jalanan tuh wah ini Brule Project nih. Gitu pengen banget. Harus ada ciri khas. Nah, lagi ciri khas ini perlu ada sesuatunya. Karena itu nanti yang akan menjadi kayak Supreme. Ya, kita udah lihat lah dari jauh langsung kelihatan tuh Supreme gitu. Nah, kita juga perlu memikirkan satu ikon yang mengatakan bahwa inilah dia Brule Project. Ciri khasnya dari jauh udah ketahuan, oh ini Indomaret gitu kan. Itu targetnya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang mau serius menjadi besar. Oke. Kalau dari Rifan sendiri, Rifan kan masih kecil tuh. Umur berapa sih? 13 tahun. 13 tahun. 13
13 tahun. SMP berarti ya? Kelas 2 baru Iya. naik ya. SMP. Sibuk dong dia. Hah? Diundang mana-mana. Iya, gitu makanya kemarin drop dia. Harusnya hari ini datang ya. Harusnya hari ini pas saya bilang jam 9 pagi, dia langsung capek bang, istirahat dulu. Ya udah. Kan saya Lumayan langsung- jauh kan? Iya lumayan jauh juga. Iya, iya. Kesini naik apa? Naik motor. Naik motor. Iya, iya. Kalau si siapa? Rifan sih masih kecil sih ya. Iya, makanya saya nggak mau maksain juga. Iya, 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 iya. Nah, si Rifan ini lebih ke desainer, tugas tanggung jawabnya apa? Bedanya? Dia lebih ke Content creator. ide random aja sih, content creator sama ide random. Kadang-kadang dia bikin apa lagi nih. Terus ide saya tuh saya coba sama ide dia, ya pas ide dia random gitu, saya coba malah lebih pecah ide dia. Jadi kadang-kadang apa sih bang bisa dijadiin sepatu yang kayak gini-gini? Coba aja dulu bang, kayak gitu-gitu. Akhirnya saya buat, wah pecah ya udah. Ya, anaknya kreatif ya. Iya, lebih ke ide random aja sih. Voice over-nya juga bagus sih. Iya, face over dengan dia ngomongnya juga, iya ngomongnya kayak lepas aja gitu, Iya, pas iya, lagi. iya. Benar, benar, Iya. benar. Iya, makanya tadi saya bilang, ini bikin konten gimana nih? Karena storytellingnya bagus sekali. Udah storytelling saya berdua aja mikirin, nggak pakai skrip. Pas lagi ada videonya face over, mikir, ngomong, deh apalagi nih? Dia ngomong kayak gitu aja, saut-saut. Oh, jadi videonya ada dulu, baru di komen videonya. Iya, Cerita ya. cerita. Oke, 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 oke. Wow, itu menarik, menarik, menarik. Oke, so planning ke depan, kalau mau diseriusin, mau tetap di Bogor atau mau pindah ke Tangerang atau gimana? Kalau untuk Atau mau bikin pabrik? kalau Hah? ya kemungkinan sih pengen juga. Bikin pabrik ya? Iya, punya home industry. Maksudnya di satu sisi bisa produksi di Maklon, di satu sisi juga kita ada produksi sendiri, jadi buat custom lebih gampang juga kan. Buat repair juga. Minimum modalnya berapa sih? Kalau misalnya mau beli oven yang proper Lebih tahu teman minimal saya lah, oven. Nah kalau untuk itu di bawah 100 juta tuh udah bisa karena Cukup tuh untuk kapasitas cukup. berapa? Kapasitas 20. Jadi ovennya itu kapasitasnya 20 sekali jalan dan sehari itu bisa 3 kali jalan tuh masih bisa. Masih bisa, Banget nggak ya. capek tuh ya ovennya ya? Enggak. Karena emang dia di pabrik pun emang 2 atau 3 kali setiap hari. Dia Oke. per 3 atau 4 jam. Oke, 100 juta itu awal-awal lah ya. Hmm. Ya kalau sehari 20 masih oke lah ya. 60 sepatu. Sebenarnya kita tuh ada market custom gede juga karena kalau di luar tuh fans tuh ada custom. Memang Cuman bener. emang yang ribet sebenarnya tuh yang dilihat nih custom itu yang ngebuat pabrik-pabrik malas ngerjain karena untuk dapetin satu orderan itu balesin chatnya. Iya. Beli kalau customer random atau apa itu yang bikin malas tuh. Kita juga ada kan. Kita kan ada nih custom. Cuman itu yang repot untuk dapetin satu customer balesnya chatnya tuh lama banget lah. Sedangkan kalau produksi massal kan emang harganya lebih murah. Cuman kan order ya tinggal order aja kan. Cuman kalau di fans yang saya lihat tuh dia punya website sendiri kan. Dan orang tuh bisa naruh gambar situ sendiri. Terus warna-warnanya tuh bisa ada mockupnya sendiri tuh. Jadi udah bener-bener customer tinggal order udah muncul mockupnya sepatunya. Jadi kita tuh udah bisa ngeliat nih oh, sepatunya tuh kayak gini udah langsung produksi tanpa harus balas-balasin chat. Jadi kayak gitu. Kedepannya sih untuk yang produksi massal Brule juga emang pengen gedein dan yang custom ini pengen kita seriusin juga. Jadi konsepnya kayak si fans itu. Nah, kalau cuman emang brandnya pengennya tuh kepisah biar image dari si Brule ini nggak rusak dengan satuan. Karena kalau dibikin Brule ini satuan nantinya di bayangan orang kalau kita ada produk limited ya ngapain limited kan? Bener. Orang nanti ada Iya, custom. bener. Nah, tempat saya kerja dulu ada custom sepatu juga, coach. Oh. Nah, saya juga salah satunya marketing di situ juga. Nah, saya tuh ngerubah image customer tuh susah banget karena ini terbatas. Mau saya bilang seterbatas apapun, iya. Custom. Gimana di pikiran dia ini udah custom satuan tempatnya, nggak ngerubah itu. Nah, makanya ketika ini kita punya custom juga Dua hal yang jauh- berbeda tuh. Dua hal yang Jadi berbeda. custom dengan limited edition tuh beda. Iya. Jadi kalau custom Berseberangan jadinya kan? saya pesen ya udah pasti eksklusif lah. Iya. Dan nggak ada lagi orang yang mau juga. Itu dia. Saya bikin sepatu gaya saya,
dijual lagi orang belum tentu mau karena itu kan seleranya saya. Jadi nggak ada keterbatasannya. Ya kan? Dia terbatas dan tidak terbatas. Tapi kalau kita berbicara soal limited edition itu ya benar-benar kita tidak membuat lagi. Jumlahnya terbatas, desainnya terbatas, dan dijual dengan waktu yang terbatas. Baru berbicara limited edition. Nah, kalau si Project Brule mesti masuknya ke limited edition, jangan custom. Itu dia. Gitu. Custom itu kalau memang benar-benar mau custom, itu yang special project. Misalnya special project custom untuk pameran. Project untuk misalnya namanya edisi. Jadi custom itu bentuknya edisi. Misalnya edisi kemerdekaan Indonesia ke 78. Edisi G20. Itu custom tapi massal. Jadi custom tapi eksklusif. Dan itu tidak akan terjadi lagi. Misalnya let's say nanti edisi behind the business. Nah, kita akan bikin nih rencananya nih, ya. Edisi behind the business eksklusif, hanya let's say sekian puluh pasang. Yang mau order ya pre-order. Gue mau coba tuh. Bisa laku nggak sih? Hah? Oke, Tapi mesti bikin itunya dulu ya. Mesti bikin desainnya dulu ya. Siapa yang mau beli kalau size tuh paling banyak Pak, size berapa sih? golden size-nya 40 ya? 39 sampai 43. 3943 ya. 40 42 tuh paling banyak. Oh, oke. Nah, itu kayak gitu berarti orang yang punya itu berarti dia mengikuti event itu ya kan? Pernah ikut event atau pas misalnya konser atau apa semua seragam sepatunya sama, itu keren, atau dipakai oleh artis tertentu. Itu bisa jadi special edition. Nah, tapi kan nggak bisa setiap hari special edition, harus ada yang rutin. Atau yang bisa dipakai pokoknya setiap hari, bisa daily wear lah. Daily wear kayak gini nih. Ini bisa panjang nih. Yang destroy. Ya kan? Karena apalagi kalau sudah ada marketnya. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama adalah punya bukan custom tapi lebih ke limited edition. Yang kedua adalah special edition. Nah, yang ketiga adalah community edition. Itu. Nah, community edition itu berarti kita masuk nih komunitas Harley, bikin komunitas apa? Komunitas sepeda. Komunitas apa? Jadi community edition. Nah, kalau perlu ada yang namanya Brule Project Community. Orang-orang yang mencintai kayak sneakers, ya kan? Atau sneaker society. Udah. Yang harus dibangun sebenarnya. Itu yang harus dibangun. Kalau itu bisa sampai dibangun, kita bisa bangun ya orang-orang yang mencintai produk seperti ini. Orang bisa beli setiap bulan. Iya. Keluar lagi, dia beli terus, dia sampai punya koleksi. Itu pasti begitu modelnya. Makanya ini juga saya kayak seneng juga karena Bang, apalagi nih yang baru, dia difotoin punya 4. Iya. Nah, gitu-gitu tuh. itu harus dikumpulin database-nya. Database-nya dikumpulin, diundang, ketemu sama artis-artis. Kita undang tuh. Jadi artis pakai apa? Ini adalah komunitas kita. Udah dahsyat itu. Sekarang juga sebenarnya udah punya teman Brule, cuman emang belum bisa ngolahnya nih. Jadi di linknya itu ada tulis buat ngisi form inian teman Brule namanya. Oh, keren. Datanya udah lihat tuh sekitar 700 orang deh yang udah ngisi data gitu. Oh, udah lumayan. Iya, sebenarnya emang pengen di follow up untuk mungkin dia dapat promo atau dapat apa tuh. Cuman emang lagi kumpulin aja untuk cara nge-follow up-nya gimana nih, ngolahnya nih masih belum tahu nih. Oke, Cuman nanti emang kita udah bisa dikumpulin ajarin. kayak gitu. Nanti kita bisa bantu Gitu. lah. Wah, keren. So, jadi kedepannya ini sih kayaknya siap terbang ya harusnya ya. Bismillah. Karena produknya kan produk hari-hari, nggak mahal, industri rumahan, didukung produk lokal ya. Tinggal masalah kekuatan ya. Iya, Kekuatan sepatu ini berapa lama sih? 6 bulan, setahun. Seharusnya sih pakai juga. Harusnya sih 6 bulan setahun aman sih. Aman ya? 6 bulan Iya, setahun aman ya? harusnya Yalah kayak Iya.
Kalau apple to apple dengan Vans, Mungkin dia dari segi material campurannya sih yang tahu sih. Racikannya. Racikannya sih itu yang nggak bocor tuh. nggak bocor tuh. Susah. Susah tuh ya. Iya. Ya, itu dia. Kelihatannya sama tapi nggak sama Iya, ya. Mungkin dalamnya itu loh yang beda. Mungkin dari luar sih ya sama aja. Dalamnya aja sih, Bang. Dalamnya. Oke. Mas Onat, thank you banget. Iya. Mas Eran, Iya, thank you banget. thank you so much. Teman-teman, kalau mau dikepoin di mana ya, by the way? Ada Instagram, Instagram. sama TikTok, Apa? Brule Project. Brule Project. Project dan Eren apa? Kalau untuk custom Ren Rifan aja. Ren Rifan di Instagram dan Brule Project. Please dukung produk-produk Indonesia ya supaya kita bisa ekspor bukan impor sepatu, ya nggak? Bener. Atau jadi tukang bikin sepatu doang. Sekarang kita produksi sepatu yang disukai oleh orang di luar negeri. Itu potensi masih sangat-sangat gede banget sih. Bener. Gitu. Oke, teman-teman, thank you so much. Belajar apa hari ini? Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.